Halo parents, saya Violeta Hasano, psikolog klinis anak dan keluarga. Kali ini kita akan membahas mengenai seks edukasi. Eits, jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya parents, karena seks edukasi di segmen ini merupakan hal yang paling penting yang harus diketahui oleh anak. Agar apa? Supaya terhindar dari 1. Pelecehan seksual, 2. Seks bebas. Nah, seks edukasi itu merupakan topik yang biasanya orang tua cenderungnya hindari. Karena apa? Ada beberapa alasan. Salah satunya karena merasa topik yang tabu ini, 1. Terus kedua, terkadang orang tua merasa tidak terlalu nyaman untuk menjelaskan kepada anak. Nah, ketiga, kadang orang tua juga tidak tahu bagaimana sih cara yang tepat dalam menjelaskan seks edukasi pada anaknya. Dan biasanya mereka mikir, kapan waktu yang tepat ya untuk menjelaskan hal itu pada anak mereka. Fakta yang harus diketahui oleh orang tua adalah kebanyakan kasus pelecehan seksual itu 90% terjadi pada anak-anak. Nah, tidak ada perbedaan signifikan antara jenis kelamin. Artinya perempuan dan laki-laki mempunyai probabilitas atau kecenderungan mendapatkan pelecehan seksual yang tinggi, yang sama rata. Ya, itu 1. Nah, cuman permasalahannya adalah kebanyakan pelecehan seksual itu terjadi pada anak-anak disebabkan karena anak-anak kebanyakan tidak mendapatkan background atau latar belakang pendidikan seks edukasi sejak dari dini mungkin. Nah, itu adalah salah satu penelitian dari Mayo dan kawan-kawan di tahun 2012. Oke, apa sih yang dimaksud dengan seks edukasi untuk anak-anak? Nah, seks edukasi untuk anak-anak itu adalah suatu informasi untuk mengajarkan daerah-daerah privasi mereka. Nah, itu yang seperti Maya bilang bahwa kebanyakan anak-anak terutama yang tadika atau TK atau bahkan SD, mereka mendapatkan pelecehan seksual itu sebab mereka nggak punya background tentang seks edukasi, bahwa ini merupakan alat vital, ini merupakan alat sesuatu yang tidak boleh dipegang atau disentuh oleh orang lain. Nah, jadi itu yang pentingnya kenapa kita harus mengajarkan seks edukasi dari dini mungkin. Nah, jadi orang tua harus ngerti bahwa seks edukasi itu ada tahapannya, ada usianya sesuai dengan porsinya. Misalnya seperti yang kita bicarakan di segmen ini adalah khusus untuk mengajarkan anak-anak pratadika untuk seks edukasinya. Artinya mereka harus mengerti bahwa apa sih area vital yang boleh yang disentuh atau yang tidak boleh disentuh. Nah, itu yang sebenarnya tujuan seks edukasi untuk anak-anak. Nanti untuk berikutnya kita akan bahas segmen yang lain untuk remaja. Nah, untuk anak-anak tujuannya adalah supaya anak bisa jadi artinya gini. Tujuannya kita mengajarkan seks edukasi di usia dini tentang alat vital atau alat pribadi atau alat daerah tertentu itu supaya mereka mengerti untuk bisa memproteksi dirinya sendiri. Karena begini, kita tidak bisa mengontrol lingkungan, kita tidak bisa menjamin bahwa pada saat anak saya di suatu tempat itu aman, tidak. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah untuk bisa mendidik anaknya supaya dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi tujuannya seks edukasi ini adalah untuk mengajarkan anak untuk bisa menjaga, untuk bisa melindungi diri sendiri dari ancaman-ancaman pelecehan seksual dari orang asing. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih kita bisa mengajarkan seks edukasi itu? Pada umur berapa kita bisa jalankan atau umur berapa kita bisa jelaskan? Nah, kalau Mayu mengatakan bahwa seks edukasi harus diajarkan sedini mungkin. Nah, di usia berapa? Di usia pratadika. Artinya di usia itu kita udah bisa ajarkan mereka. Karena karena kita balik lagi, kita nggak bisa mengontrol lingkungan. Jadi artinya kita yang harus bisa mendidik anak untuk bisa melindungi dirinya sendiri dari pelecehan seksual. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengajarkan seks edukasi anak di usia pratadika? Pertama, orang tua harus mengingat satu hal adalah gunakan bahasa yang sederhana mungkin. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau bahasa-bahasa yang terlalu abstrak. Gunakan bahasa yang sederhana dan konkret.
Nah, terus kedua, gunakan gambar. Jadi artinya tujuannya untuk mempermudah si anak untuk mengerti apa sih tujuan, apa sih yang kita hendak ingin jelaskan sama si anak. Atau selain gambar, kita bisa menggunakan boneka-boneka. Jadi kita bisa menggunakan boneka untuk untuk mengajarkan seks edukasi tersebut, atau bahkan video. Nah, nanti video kita akan kasih di segmen khusus untuk video seperti apa sih yang kita bisa jelaskan sama anak, seperti apa sih seks edukasi tersebut. Dan berikutnya yang kelima adalah role play. Role play itu artinya kita bisa menjadikan permainan sama anak, seperti apa sih bagaimana sih mengajarkan seks edukasi tersebut. Sekarang kita akan jelaskan tahapan apa sih yang kita harus jelaskan sama anak-anak pradika terhadap seks edukasi. Nah, untuk untuk anak-anak tadika itu yang paling penting yang harus diajarkan sama orang tua dalam seks edukasi adalah mengajarkan personal space di bagian tubuh kita. Personal space itu maksudnya adalah bagian-bagian alat privasi atau pribadi yang dimana yang harus diketahui sama anak bahwa itulah merupakan space atau tempat di mana bagian tersebut tidak boleh merupakan hal yang privasi, sesuatu yang privasi. Nah, apa itu bagian privasinya? Untuk alat privasi itu ada 4 ya. Kebanyakan orang tuh mikirnya cuma 2, enggak, sebenarnya 4. Apa itu? Salah satunya adalah bagian mulut. Mulut merupakan juga sesuatu alat bagian personal space, artinya bagian alat pribadi seseorang. Nah, selain mulut adalah bagian dada. Nah, dada merupakan juga salah satu personal space di bagian badan kita. Terus ketiga adalah bagian antara kedua kaki. Nah, itu kita bilang alat genetikal, atau misalnya alat privasi seperti kalau yang perempuan itu kita biasanya gunakan kata-kata vagina atau vagina. Yang laki-laki biasanya kita akan katakan itu penis. Nah, kelima adalah bagian bokong atau bagian pantat. Nah, itu ada jadi 5 bagian ini merupakan bagian-bagian yang paling penting, yang merupakan bagian space personal untuk masing-masing individu yang harus diketahui. Nah, di sini seperti kita akan bisa lihat di dalam layar itu adalah bagian personal space yang dimana seperti mulut, bagian dada, bagian alat di bagian kedua belah kaki kita itu seperti vagina atau penis, dan bagian bokong. Nah, di dalam tampilan gambar ini kita bisa lihat di situ ada personal space yang dimana kita gambarkan ada warna merah. Nah, itu yang kita harus jelaskan sama anak-anak bahwa bagian merah tersebut adalah bagian-bagian alat yang penting, yang merupakan alat vital yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh siapapun. Nah, jadi seperti bagian mulut, dada, bagian alat kelamin, dan juga bagian pantat. Nah, alat inilah merupakan alat yang harus diketahui sama anak bahwa yang merah, bagian merah ini adalah merupakan bagian terlarang, di mana yang tidak boleh ada yang boleh melihat atau bahkan menyentuhnya. Nah, jadi pada prinsipnya yang boleh menyentuh atau melihat bagian alat privasi itu hanya ibunya sendiri. Nah, jadi tidak boleh orang lain. Nah, pun kalau misalnya katakan dokter pun mau melihat atau memeriksa bagian-bagian vital tersebut, itu pastikan harus ada orang tuanya di situ untuk mendampinginya. Nah, jadi itu pentingnya kita harus tekankan sama anak bahwa bagian alat vital tersebut itu merupakan hal yang tidak boleh disentuh ataupun hal tidak boleh dilihat oleh siapapun itu. Jadi itu yang harus ditegaskan sama orang tua. Tujuannya supaya mereka tahu bahwa oh, kalau misalnya tidak jadi hanya orang tertentu, jadi cuma hanya boleh mama, yang lain nggak boleh. Ya, itu yang sebenarnya tujuan kita untuk mau menjelaskan kenapa itu pentingnya, supaya mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, setelah kita memperkenalkan area-area alat privasi yang dari tubuh kita tadi seperti mulut, dada, bagian alat kelamin maupun bagian belakang atau pantat. Nah, sekarang kita jelaskan sama mereka apa sih sentuhan yang dibolehkan, apa sentuhan yang tidak dibolehkan. Nah, sentuhan yang dibolehkan adalah sentuhan yang aman. Apa sih sentuhan aman itu? Nah, kita jelaskan sama anak bahwa kalau seandainya sentuhan yang aman itu apabila pada saat kamu disentuh kamu merasa nyaman, senang. Jadi seperti apa sentuhan aman? Seperti contohnya
pada saat kamu dipeluk, kamu kan seneng. Misalnya kalau dipeluk mama atau dipeluk papa atau dipeluk teman, itu kamu merasa senang ya. Itu artinya sentuhan yang aman. Jadi sentuhan aman adalah sesuatu pada saat kamu disentuh, kamu merasa senang, kamu merasa suka. Nah, asal balik lagi, mama harus tekankan, sentuhan aman sentuhan aman itu adalah sentuhan yang dimana tidak memegang bagian 4 tadi, personal space-nya tadi. Seperti apa? Artinya tidak menyentuh bagian mulut, tidak menyentuh bagian dada, dan bagian vagina atau penis, atau bahkan bagian pantat. Nah, jadi artinya sentuhan aman adalah sentuhan di mana kamu saat kamu disentuh kamu merasa senang, tapi tidak memegang di bagian 4 tadi. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Jadi itu satu yang bisa kita ajarkan sama anak, bahwa sentuhan aman itu seperti apa. Setelah kita ajarkan apa sih sentuh aman, nah sekarang kita harus ajarkan apa sih sentuhan yang tidak aman. Nah, sentuhan yang tidak aman itu apabila pada saat kamu disentuh kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa jijik, kamu merasa sakit, atau kamu merasa iyak gitu. Jadi artinya nggak seneng gitu. Jadi itu adalah itu pada saat kamu disentuh seperti itu artinya sentuhan yang tidak aman. Nah, dan bagi sentuhan yang tidak aman itu, selain kamu merasa tidak nyaman, sentuhan itu akan menyentuh bagian-bagian 4 vital itu. Nah, jadi artinya itu tadi yang harus dijelaskan. Nah, apabila, di situ orang tua harus jelaskan, apabila seandainya kamu disentuh dari salah satu 4 area itu artinya sesuatu yang salah, nggak boleh. Jadi artinya mamanya harus menjelaskan sama anaknya bahwa bagian 4 ini merupakan bagian alat privasi yang tidak boleh, satu, disentuh sama siapapun, kedua, tidak boleh dilihat oleh siapapun walaupun itu diminta. Nah, itu 2 hal yang harus ditekankan sama anaknya. Nah, apabila kalau si anak itu katakan ada orang, siapapun itu, nah itu harus dilakukan. Siapapun itu yang menyentuh 4 bagian alat vital, bagian penting yang tadi, mulut, dada, bagian kelamin, dan bagian pantat, apabila kamu disentuh itu adalah salah. Jadi salah ya. Jadi salah, nggak boleh. Jadi harus dijelaskan sama itu salah. Nah, kalau itu yang harus dijelaskan. Terus kalau misalnya ada orang menunjukkan gambar yang balik lagi, gambar-gambar yang tidak senonoh, yang menunjukkan bagian alat kelamin, alat bagian dada atau bagian pantat, itu juga sesuatu yang salah. Nah, siapapun yang melakukan itu adalah orang yang jahat. Nah, jadi itu yang harus mama tanamkan sama anaknya, bahwa orang yang jahat adalah orang yang pertama yang menyentuh bagian 4 itu tadi, atau memperlihatkan bagian dirinya, ataupun majalah-majalah yang berhubungan dengan yang bagian alat privasinya tadi itu. Nah, itu yang harus dijelaskan sama anaknya, bahwa apabila ada yang melakukan itu berarti orangnya itu jahat. Jadi orang tua harus juga jelaskan, apabila pada saat kamu disentuh bagian 4 yang tadi, itu apa yang harus kamu lakukan. Jadi artinya kita sudah ajarkan sama mereka, satu, pertama mereka harus tahu untuk melindungi diri sendiri, dan mereka harus tahu apa yang mereka harus lakukan apabila mereka disentuh. Nah, jadi yang harus dilakukan sama anaknya adalah dia harus diajarkan bahwa kalau kamu misalnya disentuh di bagian alat privasi tersebut, kamu pertama harus menjerit sekuat tenaga. Kamu jerit, kamu harus lari. Terus setelah itu kamu harus cari orang di sekitar situ yang kamu percayai, kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, misalnya seperti guru, atau misalnya langsung kasih tahu sama mama. Jadi itu yang mama harus jelaskan sama mereka, apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi orang tua harus mengetahui bahwa kasus pelecehan seksual itu terjadi pada anak-anak itu kebanyakan terjadi pada orang-orang yang dikenal. Nah, jadi artinya orang yang dikenal, bukan orang asing. Jadi dari Mayo 2012 melakukan satu penelitian, itu 90% pelecehan seksual itu terjadi pada anak-anak. Terus kedua,
kebanyakan kasus pelecehan seksual itu terjadi disebabkan oleh orang-orang yang dikenalnya. Jadi artinya pelaku itu biasanya akan melakukan aksi tanda kutip pelecehan seksual apabila sudah ada hubungan emosional, hubungan di mana si anak sudah merasa pertama nyaman sama orang tersebut dan dia sudah percaya sama orang tersebut. Jadi pelecehan seksual itu terjadi bukan langsung, tidak, dia bertahap dulu. Jadi ada prosesnya yang di situ terjadi. Jadi misalnya dia akan mencoba untuk mencari kepercayaan, baik itu kepercayaan dari anaknya itu sendiri dan maupun kepercayaan dari orang tuanya. Nah, apabila orang tua sudah mulai mempercayai orang tersebut untuk menjaga anak kita, dan si anak sudah juga merasa nyaman dan percaya sama orang tersebut, nah biasanya aksi pelecehan seksual itu terjadi akan dilakukan sama orangnya tersebut gitu. Nah, jadi itu maknanya kenapa pentingnya orang tua harus hati-hati, karena itu yang saya selalu bilang, kita tidak bisa mengontrol lingkungan. Jadi yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan anak kita untuk bisa melindungi diri sendiri dari ancaman-ancaman tersebut. Artinya harus ada pengetahuan seks edukasi tersebut. Jadi bukan hal yang tabu, tapi merupakan hal yang paling kritikal yang dimana anak harus mengetahuinya supaya apa? Supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Oke parents, untuk mengetahui lebih banyak mengenai psikologi anak, ikuti terus channel kami setiap hari Rabu dan Minggu jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa. Next on Psikologi Anak. Bagaimana pelecehan seksual terjadi dan bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan anak bagaimana melindungi diri dari pelecehan seksual.